Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Leni Tripurwaningsih dari SMA Darul Hikmah Kutarjo, Kabupaten Purworejo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Pada kegiatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan Bu Iis Irawati. Beliau adalah pengajar PKWU di SMA Darul Hikmah Kutarjo, Kabupaten Purworejo. Oke, kita mulai sekarang. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih hari ini Bu Iis? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu Iis. Ya, Harus selalu sehat, tersenyum untuk memberikan pelayanan pembelajaran terhadap anak-anak kita. Oke Bu Iis, begini Bu Iis, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Kegiatan pra-observasi ini kita lakukan sebelum kita akan mengadakan observasi kelas di pembelajaran PKWU Ibu. Jadi tujuan dari kegiatan observasi hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi persiapan pembelajaran yang akan dilakukan di kelasnya Ibu. Harapannya nanti atau tujuannya itu adalah dari kegiatan praobservasi ini Ibu bisa mempersiapkan lebih awal persiapan untuk memberikan layanan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelasnya Ibu nanti. Di samping itu tentunya ya Bu ya, Ibu akan lebih percaya diri, lebih optimis dalam memberikan pembelajaran. Begitu nggak Bu? Kita kira iya sekali ya Bu ya. Ya. Kita mulai dari persiapannya Bu. Kira-kira di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya terkait dengan kegiatan praobservasi ini. Dalam nanti Ibu memberikan pembelajaran di kelas itu kira-kira Ibu memiliki tujuan pembelajaran apa saja ini yang akan dicapai di kelas nantinya? Oke, baik. Terima kasih Bu Leni. Yeah. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kegiatan di kelas, yang pertama adalah anak-anak bisa memahami konsep dari budidaya itu sendiri. Kemudian anak-anak bisa mengeksplor sistem budidaya yang nanti kita fokuskan di perikanan dan pembuatan tanaman atau pertanian. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga, harapan saya anak-anak bisa membuat produk. Jadi nanti produknya akan kita tampilkan dan mungkin bisa menjadi bahan media bahwa budidaya ada program ini loh gitu. Salah satu promosi juga. Oke Bu Iis, terima kasih sekali. Jadi mau saya ulang lagi ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu kelola di kelasnya Ibu nanti yaitu di mana nanti para santri atau siswa-siswa kita itu bisa mengetahui terkait konsep budidaya. Di sini Ibu tekankan pada budidaya tanaman dan perikanan ya Bu ya, sesuai dengan sumber belajar yang ada di sekolah kita tentunya. Yang kedua, di sini Bu Iis juga akan memberikan mengeksplor pengetahuan siswa dalam budidaya tanaman dan perikanan. Dan yang ketiga nanti dari segi produk yang akan ditampilkan itu Ibu akan mengintegrasikan konsep-konsep atau teknologi informasi untuk menampilkan hasil produk apa yang dipelajari ya Bu ya di kelas itu. Begitu ya Bu ya. Oke Bu. Iya, terima kasih. Nah, ini kira-kira dari tujuan pembelajaran itu tadi ada nggak Bu dari sisi konsentrasi area yang ingin dikembangkan Ibu pada kemampuan siswa nanti? Untuk area pengembangan yang sebenarnya ingin dicapai adalah pertama adalah pengetahuan. Jadi anak-anak harapannya bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan budidaya itu sendiri yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Dari sini harapannya anak-anak nanti bisa membuat produk yang kita bisa mengintegrasikan penggunaan IT dalam
kelas yang nanti produk bisa kita share atau bisa kita combine dengan TikTok atau Instagram. Oke. Jadi kalau boleh saya rangkum nih ya Bu Is ya, akan ada 2 area pengembangan. Yang pertama dari segi pengetahuan, di mana nanti harapannya Ibu itu pengetahuan itu terkait dengan budidaya akan lebih berkembang lagi, diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak ilmunya ya, baik itu budidaya tanaman maupun budidaya perikanan. Terus yang kedua, kalau saya ambil tadi yaitu Ibu akan mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran Ibu. Jadi keterampilan santri dikembangkan atau keterampilan siswa dikembangkan untuk produk-produk atau hasil pembelajaran itu bisa dipromosikan atau bisa diintegrasikan ke TikTok anak-anak atau TikTok sekolah atau Instagram gitu ya, sebagai promosi sekolah kita khususnya di budidaya. Oke Bu, mantap sekali untuk area pengembangannya, semoga bisa tercapai nantinya. Yang berikutnya Ibu, ini kan biasanya dalam pembelajaran itu ada strategi pembelajaran, ada semacam juga metode, terus metode pembelajaran, terus juga model pembelajaran. Kira-kira yang ingin diterapkan Ibu dalam kegiatan pembelajaran besok pas kita observasi itu apa itu Bu, dari segi strategi, metode maupun dari segi model pembelajarannya? Untuk kegiatan besok, jadi strategi saya adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan nanti kita memperhatikan dari gaya belajar anak. Ada mungkin kinestetik, auditory, sama visual. Dan saya juga mengcombine dengan memperhatikan sosial emosional. Kemudian untuk model kita menggunakan nanti PBL, problem based learning. Kemudian untuk metode pasti nanti akan ada diskusi berkelompok, kemudian ada tanya jawab, terus kemudian ada presentasi juga. Itu hasil produknya dipresentasikan. Ya Bu, ini sudah cukup matang ya persiapan Ibu ya untuk pembelajaran besok. Jadi di sini kalau saya ambil kesimpulan ya Ibu ya, Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran. Tentunya strategi pembelajaran ini Ibu akan mengakomodir kebutuhan murid ya lewat pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua juga Ibu akan menerapkan terkait pembelajaran dengan PSE ya, di mana nanti sosial emosional anak itu dalam kegiatan pembelajaran itu bisa tetap semangat untuk belajar gitu ya Bu. Dalam modelnya Ibu akan menggunakan PPL gitu di mana nanti dalam PPL itu terdapat diskusi untuk memecahkan suatu masalah yang akan disampaikan oleh Ibu dalam pembelajaran budidaya tanaman dan perikanan nanti. Terus yang terakhir metodenya itu ada tanya jawab, diskusi, dan juga hasilnya akan dipresentasikan. Wah, kayaknya bagus sekali nih, nanti akan lebih bersemangat di kelas ya Bu ya, rame ya Bu ya. Nah ini Bu, yang terakhir mungkin ada nggak sih medianya yang dalam untuk membantu Ibu untuk menyampaikan materi pembelajaran? Baik. Untuk media yang akan saya gunakan nanti pasti ada LKPD, kemudian video pembelajaran, terus kemudian kita menggunakan laptop, LCD, dan anak-anak menggunakan Chromebook. Jadi media yang nanti akan sebagai media belajar itu ada LKPD, video pembelajaran, PPT, atau juga sarana yang lain, ada laptop, LCD, dan memang siswa-siswa nanti akan menggunakan Chromebook ya Bu ya. Terima kasih. Nah ini Bu, kira-kira ini observasi pembelajaran kita besok ya, ini akan direncanakan kapan ini Bu? Ya, untuk pelaksanaannya sesuai dengan jam saya, insya Allah hari Senin, jam 9.10 di kelas 11A. Di kelas 11A. Nanti kita akan bertemu kembali dalam kegiatan observasi di minggu depan ya Bu, Senin. Nah, di sini juga nanti di observasi kita akan melihat pembelajaran yang akan disampaikan Ibu sesuai dengan tujuan dan area pengembangan serta metode, sarana, dan strateginya yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga kegiatan observasi kelas besok berjalan lancar gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, yang terakhir sebelum kita mengakhiri ini, saya pengen tahu ini apa ya yang kira-kira Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita hari ini.
Yang sudah saya dapatkan, yang pertama mungkin lebih mantap. Oke, Saya lebih iya. ready, Iya, lebih siap ya, Bu, besok ya. Iya, tuh Cik. terjun di kelas gitu. Dan lebih pede lagi. Oke, siap. Oke, jadi di sini manfaat dari percakapan kita ini Ibu sudah jadi bisa mempersiapkan diri untuk lebih awal sehingga bisa memberikan memberikan gambaran terkait dengan observasi besok. Gitu aja Bu Iis, terima kasih atas kegiatan hari ini praobservasi, di mana semoga besok kegiatan kita lancar dalam Amin, observasi amin. pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian kegiatan praobservasi kita hari ini. Saya selaku JGP Angkatan 10, Leni Tripurwaningsih dari SMA Darul Hikmah Kutoarjo, dan Ibu Iis Irawati, pengajar PKWU di SMA Darul Hikmah Kutoarjo, berterima kasih. Semoga kegiatan selanjutnya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius nih, kita kan deg-deg aku baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba semangatnya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, boleh ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas ini siapa? Oh, silakan Farel. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Next, coba sekarang Ustazah gambarkan ekspresimu hari ini, today. Ekspresi boleh smile, boleh nangis, boleh sad, sedih, boleh di kertas, di buku yang sudah disediakan. Hari ini hari yang sangat menyebalkan bagi saya, terus oke. Soalnya hari ini. Oke. Kenapa Nathan? Nah, biasa aja, sama kayak hari-hari biasa. Oke, kenapa Mas Dirham? Iya. Tunjukkan personamu, kasih tahu teman-teman dong. Udah. Apa tuh? Artinya apa Mas? Artinya sangat senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman. Oke, aplaus dulu. Iya. Dan ceria, kenapa bajunya? Kita harus lagi berbiasa. Kasih tepuk tangan. Sebuah murah senyum kepada orang lain. Karena senyum adalah sedekah. Oke, senyum adalah sedekah kos hari. Ya, hari ini kita mau belajar tentang tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami konsep dalam budidaya. Ya, yang nanti akan kita diskusikan bersama. Budidaya yang akan kita diskusikan adalah tentang perikanan dan Tujuannya kedua, siswa mampu ya nanti mengeksplor. Kamu bisa menggunakan media yang ada, bisa gunakan Chromebook, manfaatkan potensi apa yang ada di internet untuk menambah wawasan kalian. Yang ketiga adalah harapannya nanti kalian bisa membuat produk. Produknya nanti bisa berupa video boleh, mind map boleh, peta konsep boleh, poster oke. Ya, jadi terserah dengan grup kalian masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Next ya. Sistem dalam budidaya. Ustazah hanya memflorkan yang paling pentingnya saja. Nanti pengembangannya bisa kita hal
tergantung dari kalau budidaya kita mau ngapain sih. Kita mau budidaya lele, tujuannya buat apa nih? Gimana caranya biar lelenya banyak misalnya, ya? Gimana kalau pertaniannya biar pertanian hasilnya bagus, itu tujuannya. Nah, dalam sistem budidaya ini terencana pertama untuk mengolah sumber daya hayati. Boleh tumbuhan, boleh? Tumbuhan boleh? Boleh. Hewan. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Ada yang tahu apa saja komponennya dalam analisa ekonomi kalau mau budidaya? Modal. 1. Manus. Modal. 2. Tenaga kerja. Ada kerjaan. Cara kerja pintar. 3. Bernapas. Bernapas. Inovasi. Apa nak? Kreatif. Inovasi pintar. Ada lagi? Lahan. Ustazah tanggung jawabannya. Pintar berjawab. Harus berkolaborasi. Seseorang ini siapa nih? Tukang rebut, tukang sayur? Yang pintar dalam hal kosmetik. Pintar berjawab. Betul ya. Paling enggak ya dia dokter kecantikan. Jadi ada beberapa memang dalam budidaya harus memperhatikan lainnya. Ya, butuh tenaga ahli atau tidak. Kedua, material, bibitnya, bahannya harus diperhatikan. Yang baik yang seperti apa? Biasanya pilih yang murah, apa yang mahal. Nanti tergantung dari kualitasnya harus dipertimbangkan. Next, yang ketiga adalah metode atau cara Mahfud Jamal. Kelompok 3 ada Fariza, Fatan, Mawar, sama Syahril. Sebelah sini. Silakan bisa berpindah, kursinya boleh digeser. Silakan. Yuk, let's go. Yang pendek itu belum pernah kali ya. Ya, coba kali. Mari. Dengan doa yang kuat dan bibit semua dan kualitas. Dan komponen ketiga ialah metode. Metode menanam di lahan yang terhampar, diusahakan menjadi yang tanam siap pakai. Terus yang keempat ada lingkungan, kelembapan tanah yang menjamin untuk kesuburan tanah. Terus yang terakhir ada alat. Alat yang dibutuhkan seperti cangkul, sekop kecil, dan kerupuk. Terus ada terkait Dan untuk langkah-langkah yang pertama adalah kita menyiapkan lahan. Yang kedua menyiapkan bibit. Saja dari Bateria Budaya Capai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini yaitu menyenangkan dan mengedukasi. Udah. Oke, ada lagi? Satu lagi deh. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena santri diajak untuk membuat sesuatu yang kreatif dan itu akan mengasah kemampuan santri. Dan yang terakhir kita diberi post test yang akan mengetes seberapa kita punya dalam materi yang sudah diajarkan. Sangat senang. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sukses selalu untuk kita semua. Sehat selalu. Kasih aplaus untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Tripurwanise dari SMA Darul Hikmah Kudarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
Hari ini saya ditemani oleh Ibu Iis Irawati. Beliau adalah guru mapel PKWU di SMA Darul Hikmah Kutoarjo. Hari ini kita akan melakukan kegiatan berikutnya, yaitu pasca observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Iis di hari kemarin. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Ibu Iis bisa kita melakukan kegiatan kembali, bisa bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi setelah kita melakukan observasi pembelajaran Bu Iis di hari kemarin. Gimana nih Bu Iis, dari tujuan ini kan kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah Ibu lakukan itu bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang Ibu tetapkan. Nah, mungkin ada pertanyaan yang akan saya sampaikan di kegiatan pasca observasi ini. Gimana nih kemarin setelah melakukan kegiatan pembelajaran, perasaan Bu Iis dalam kegiatan observasi pembelajaran yang kita lakukan kemarin? Perasaannya sangat senang sekali karena kemarin di kelas menjadi luar biasa. Saya ditemani oleh senior saya dan sama-sama belajar. anak-anak juga sangat effort sekali, sangat antusias mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke, jadi dalam suasana ada saya pun anak-anak tetap semangat belajar ya Bu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua Ibu, di sini bisa kita flashback lagi terkait dengan Ibu bisa menceritakan terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin kita lakukan atau kita observasi, gimana langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajarannya, apa sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan, seperti itu. Kalau kemarin kan memang dari tahapan-tahapannya anak-anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk membuat produk tentang langkah-langkah hasil dari diskusi mereka, langkah-langkah dalam budidaya. Dan kemarin alhamdulillah anak-anak juga sudah sangat baik melakukannya, membuat produk dengan kompak, ada yang membuat dengan video, ada yang menggunakan dengan mind map. Artinya saya ulangi lagi, dari tahapan-tahapan proses pembelajaran yang ada di modul belajar Ibu tadi, kemarin saat pembelajaran itu dilaksanakan, ternyata tahapannya sudah dilalui semuanya, Bu. Artinya Ibu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan dalam pembelajaran kemarin, gitu ya. Ya. Terus berikutnya Ibu, terkait dengan area pengembangan yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran Ibu kemarin, itu kira-kira untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan sudah terjadi belum atau sudah tercapai apa belum dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau kemarin di area pengembangan memang kita fokuskan di pengetahuan, anak-anak bisa memahami secara konsepnya dari budidaya itu sendiri dan langkah-langkahnya. Dan yang kedua adalah area pengembangan bagian keterampilan. Harapannya anak-anak bisa membuat produk yang nanti bisa dijadikan sebagai salah satu ajang promosi. Ini loh budidaya yang ada di sekolah kita. Langkahnya seperti apa? Oke. Jadi di sini area pengembangan yang ingin Ibu harapkan dari proses pembelajarannya ada pada di pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, secara keseluruhan itu sudah muncul atau sudah tercapai menurut tujuan yang ingin Ibu capai dalam area pengembangannya. Akan tetapi apakah area pengembangan itu sudah secara secara tercapai secara menyeluruh, artinya di mana sampai anak itu melakukan pengembangan yang kemarin Ibu sampaikan adalah ada integrasi di bidang teknologi gitu. Nah, ini gimana Bu? Adakah sudah ketercapaian seluruhnya di pengembangan itu atau mengalami kendala? Ketika pembelajaran kemarin memang area pengembangan yang bagian keterampilan, kita kan harapannya bisa mengintegrasikan
penggunaan IT Ya. dan kita share hasil produknya Ke di sosial media media, sosial ya. di TikTok dan Ya. Instagram. Mm-mm. Tetapi karena ada kendala jaringan, jadi anak-anak hanya sampai membuat produk, Oh ya. belum di-share di media sosial. Oh gitu, artinya ada dalam area pengembangan itu satu tahap ya Bu ya, yang belum bisa tercapai dikarenakan ada kendala wifi di sekolah kita ya Bu ya. Memang kemarin hal-hal seperti itu akan harus kita antisipasi ya Bu ya, bagaimana Betul untuk sekali. sampai juga mencapai itu. Nah kira-kira kemarin Ibu melakukan alternatif apa nih dari kendala tersebut yang Ibu lakukan kemarin dalam ternyata ada kendala wifi nih, Ibu sudah mencanangkan perencanaan apa ini tindakan selanjutnya itu seperti itu? Oke, untuk tindakan selanjutnya saya mencoba untuk mengkolaborasikan dengan anak. Ya. Hasil produk yang sudah dibuat oleh anak Oke. nanti bisa dicetak atau diperbanyak Ya. dan itu nanti bisa ditempel di mading Oke. sekolah. Oh, di mading. Jadi harapannya nanti anggota sekolah juga bisa Warga sekolah, mengetahui ya, warga betul. sekolah, Oke. mengetahui apa kegiatannya dan bagaimana langkah-langkahnya Oke. hasil dari anak-anak. Oke, jadi tahapan yang belum tercapai itu sama Ibu dibikin alternatif kegiatan lain ya, berupa anak-anak mencetak atau ngeprint terus bisa ditempel di media sosial, paling tidak sudah ada publikasi ke warga sekolah terkait hasil produk anak dalam kegiatan PKWU itu ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih. Nah harapannya Bu, ini kan sayang ya kalau sudah ada pengembangan untuk tetap berlanjut pada tahapan pengembangan anak-anak itu mempunyai manfaat dalam mengintegrasikan teknologi, kira-kira tetap akan di-share di media sosial yang lain atau bagaimana Bu rencananya? Oke, selain nanti setelah dicetak, diprint, ditempel di mading sekolah, Ya. di pertemuan berikutnya, Oke. karena kan kondisinya sekarang sudah lumayan stabil wifi-nya, jadi Ya. anak-anak bisa share Ya. hasil dari produk yang kemarin kita diskusikan bersama. Oke, artinya bisa menjadi nilai tugas ya Bu ya Betul, untuk ya. tindak lanjut dari pencapaian di proses pembelajarannya. Oke Bu, iya ya. Bagus sekali Bu, tetap ada keberlanjutan ya seperti itu. Nah kemarin itu kan saya lihat juga sudah sampai pada kegiatan penutup yaitu post-test ya Bu ya. Nah kira-kira dari hasil post-test kemarin itu apakah seluruh siswa sudah sesuai dengan target yang Ibu akan capai di dalam proses pembelajaran itu? Oke. Secara keseluruhan anak-anak sudah bisa memahami dari konsep dan sudah bisa menerapkan membuat produknya. Hampir 95% anak-anak Oke. full Iya. bisa mengikuti dan membuat produk. Tetapi masih ada ya Bu ya, kira-kira anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan khusus seperti itu. Betul. Kira-kira berapa persen itu Bu kalau misalkan dalam persentase? Oke, kalau di persentase mungkin anak-anak yang butuh pendampingan ya 5%. 5% ya Bu ya. Kira-kira dari anak yang membutuhkan pendampingan itu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa? Oke, anak-anak ini memang harus benar-benar didampingi. Iya. Selain nanti kegiatan di kelas, saya juga akan mengusahakan di luar jam kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak ini kita bisa berikan pemaparan materi, tambahan materi, atau kita juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Gitu. Misalkan dalam bentuk video atau bacaan, artikel dan lain-lain, kita fasilitasi sejauh mana anak-anak butuh sesuai dengan gaya belajar mereka. Oke Bu, jadi artinya dari hasil formatif post-test ini tetap Ibu jadikan acuan untuk pembelajaran selanjutnya dalam pendampingan khusus atau memfasilitasi anak-anak yang memang masih memerlukan bimbingan seperti itu ya Bu ya, sehingga nanti apa yang Ibu targetkan dalam proses pembelajaran di tujuan pembelajarannya bisa tercapai seluruh siswa ya Bu ya. Oke Ibu, bagus sekali. Kira-kira ini nanti untuk proses pembelajaran selanjutnya itu nanti masih berkelanjutan dengan materi ini. Intinya adalah akan ada materi yang ini itu tuntas dulu ya Bu ya, tuntas dulu gitu, dan nanti program tindak lanjutnya ada di luar jam untuk supaya siswa benar-benar tuntas di tujuan pembelajaran yang hari ini seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, semoga langkah-langkah yang Ibu lakukan dan rencana tindak lanjut ke depan di pertemuan berikutnya
bisa berjalan dengan lancar dan tetap bisa memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, demikian kegiatan pasca observasi dari kami dari SMA Darul Hikmah Kutarjo, Kabupaten Projo, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.